Shalom, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Sabtu 7 Maret 2026. Hari ini kita akan membaca kitab Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai 35. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap cinta kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam pemeliharaanmu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, beri kami hikmat untuk memahami bahwa Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan kami, sehingga kami terus mengingat kesetiaan Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 16 ayat 27 sampai 35. Tetapi pada hari ketujuh ada dari bangsa itu yang keluar untuk memungutnya, dan mereka tidak menemukannya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan roti untuk 2 hari kepadamu. Tinggallah di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ketujuh itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ketujuh. Umat Israel menamainya manna. Warnanya putih seperti biji ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata, "Beginilah perintah Tuhan. Ambillah segomer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu, supaya mereka melihat roti yang kuberi kepadamu sebagai makanan di padang gurun ketika aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir." Lalu Musa berkata kepada Harun, "Ambillah sebuah buli-buli, taruhlah manna segomer penuh di dalamnya, dan tempatkanlah di hadapan Tuhan untuk disimpan turun-temurun." Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah Harun menaruh buli-buli itu untuk disimpan di hadapan tabut hukum. Orang Israel makan manna selama 40 tahun sampai mereka tiba di tanah hunian. Mereka makan manna itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Demikian pembacaan kita. Hari ini saudara-saudara, kita merenungkan firman dengan tema ingat kesetiaannya. Kilalai tu kamakaritu tuanna puang. Ada kenangan yang tidak pernah pudar sekalipun waktu berjalan jauh meninggalkannya. Kadang sebuah aroma, tempat, atau bahkan lagu lama dapat membuka kembali lembaran masa lalu dan membuat kita tersenyum. Bukan karena segalanya mudah, tetapi karena kita sadar kita berhasil melewatinya walaupun semua tidaklah mudah. Di balik setiap kenangan yang indah, ada jejak penyertaan Tuhan yang mungkin baru benar-benar kita sadari sekarang. Semua itu hendaknya terus menjadi pengingat bagi kita akan kesetiaan dan kemurahan Allah kepada kita. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini pun menegaskan konsep itu, bahwa kesetiaan Allah dalam memelihara umatnya hendaknya terus diingat dan diberitakan turun-temurun. Hal itu terlihat ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk menyimpan 1 gomer manna di dalam buli-buli dan meletakkannya di hadapan tabut perjanjian sebagai tanda bagi keturunan bangsa Israel kelak.
Tindakan itu bukan semata-mata simbol belaka, melainkan pengingat bahwa Tuhan telah memelihara umatnya dengan setia di padang gurun, dengan menyediakan manna untuk mereka makan. Saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, kita meyakini bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sungguh jelas dinampakkannya. Dia selalu menyediakan manna untuk kita makan. Manna itu bisa berupa kesehatan, pekerjaan, kedamaian, bahkan air mata dan duka cita terkadang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Semua itu sekiranya terus meneguhkan iman dan kesetiaan kita kepada Tuhan yang memelihara dan merahmati kita dengan kasih-Nya. Saudara-saudara, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan bersifat abadi dan berlangsung terus-menerus. Olehnya itu, marilah merespons kesetiaan Tuhan itu yang telah dan terus dinyatakannya bagi kehidupan kita, bagi kehidupan segenap umat manusia, dengan menyatakan syukur dan kita hidup dalam kesetiaan kepada Allah. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini mengajarkan kepada kami bahwa Allah begitu setia dalam kehidupan kami, dan kami terus mengingat kesetiaan itu, menyatakan hidup kami yang bersyukur dan hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Engkau berkati kami anak-anak-Mu dengan sukacita kehidupan kami, dengan gumul kami dimanapun kami berada. Kami terus tahu bahwa Engkau Allah yang menjaga kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Di dalam kasih-Mu, di dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara sekalian.